المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين والأنبياء العاملين وخصوصا المسلمين هذا الكتاب الشهر لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita ngaji fikih. Minggu yang lalu sudah kita membahas mengenai beberapa sunnah-sunnah hayatnya salat. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ke sunnah hayat yang selanjutnya, yaitu membaca amin dan surah. Jadi ucapan amin yang kita ucapkan ketika selesai imam membaca Fatihah di salat-salat yang jahar, itu hukumnya sunnah. Wa ta'minu, kemudian sunnah hayat salat yang selanjutnya yaitu membaca amin. Qaulu amin, yaitu ucapan amin. Aqibal Fatihati, selepas membaca Al-Fatihah. Liqa'iriha bagi orang yang baca Fatihah fi sholati di dalam salat wa ghairiha dan di luar salat. Jadi membaca amin itu disunahkan kapan? Di dalam salat ataupun di luar salat, baik bagi yang membaca Fatihah itu sendiri atau yang mendengarkannya. Kita misal jalan di pinggir masjid ini, kita dengar ada imam sholat bacanya waradhdallin, maka kita yang jalan itu disunahkan juga membaca amin kalau memang kita dengar. Bagi yang membaca atau yang tidak membaca tetapi hanya mendengar ucapan waladhdallinnya imam tersebut, maka disunahkan membaca amin. Dan juga bagi yang membaca itu sendiri, entah di dalam sholat atau di luar sholat. Maksudnya apa? Ketika di dalam sholat, kita sholat berjamaah, kita dengar imam kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Si imam itu sendiri disunahkan baca amin, dan kita pun juga yang mendengarkan itu disunahkan baca amin. Itu maksudnya. Lakin akan tetapi as-salatu akidu, akan tetapi membaca amin ketika sholat, ketika mendengar imam membaca Fatihah itu sangat-sangat ditekankan untuk kita mengucapkan amin. Jadi usahakan kita ucapkan amin, itu sunnah itu, karena pahalanya besar. Disebutkan dalam satu hadis, satu riwayat, Nabi SAW sabdakan, idza ammanal imamu fa'aminu fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sabdakan, jika amanal imam itu mengucapkan amin, fa'aminu, karena maka ucapkanlah amin juga kamu yang jadi makmum yang di belakang itu.
Jangan diam, ucapkan amin. Kenapa? Fa inna man wafaqa ta'minahu, maka siapa saja yang aminnya itu mencocoki dengan aminnya imam. Fa inna man wafaqa ta'minahu, maka siapa saja yang mencocoki ucapan aminnya ta'minal malaikah, dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Maka ya, hendaklah kita ihtimam, perhatikan. Ketika kita sholat yang suaranya jahar, entah subuh itu kan jahar suara imamnya, atau maghrib yang 2 rakaat pertama, ataupun isya yang 2 rakaat pertama, itu ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, maka kita jangan sampai enggak mengucapkan. Kita ucapkan juga amin. Kenapa? Berharap kalau mencocoki aminnya kita ini dengan aminnya malaikat. Jadi Allah ini punya malaikat itu banyak. Ada malaikat yang khusus membawa bacaan salawat umat Nabi ini kepada Nabi. Itu aja kerjaannya itu sampai tidak tahu sampai kapan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang yang pulang pergi nuntut ilmu. Khusus itu, setiap yang datang menuntut ilmu didoakan ampunan. Ada malaikat yang khusus membeli rezeki, itu terus mengatur rezeki manusia. Yang bagian mengatur darah yang ada di tubuh manusia. Ada juga malaikat yang diciptakan khusus untuk mengucapkan amin ketika ada imam mengucapkan waladdallin. Itu khusus ada malaikat yang diciptakan yang tugasnya ya itu aja sudah sampai kiamat, sampai seterusnya. Maka berharap ketika kita ucapkan amin bersama aminnya aminnya imam ketika sholat itu bercocokan dengan aminnya para malaikat yang punya tugas khusus itu, nanti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bisa menjadi sebab seluruh dosa kita yang telah lewat diampuni oleh Allah. Idza amana al-imam, jika imam itu mengucapkan amin, fa aminu, maka yang jadi makmum mengucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, maka siapa yang mencocoki ucapan aminnya dengan ucapan amannya para malaikat yang khusus itu, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma dosa taqaddama min dzambi, yang telah lewat. Insyaallah ya. Dan kita tidak ucapkan amin, kita ucapkan amin terkhusus di saat sholat. Yu'minu al-ma'mumu, mengucapkan amin makmum mengucap yu'minu al-ma'mumu, mengucapkan amin makmum ma'ata'mini imamihi, yaitu bersama dengan ucapan aminnya imam. Wa yujharu bihi, dan mengeraskan suara aminnya. Jadi amin itu dikeraskan, bukan dalam hati tapi diucapkan. Amin. Paham ya? Mulai sampai situ di kitab ini disebutkan. Cuman mungkin sedikit kita jelaskan. Jadi ucapan amin ini memang ucapan yang khusus untuk supaya doa-doa atau harapan-harapan kita, permohonan permintaan kita kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita ini memohon, meminta kepada Allah dengan kita ucapkan amin, berharap husnuzon kepada Allah, Allah aminkan, Allah ijabah doa kita. Maka kita ucapkan amin, semoga Allah ijabah. Itu husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ucapkan amin, diam saja, mengucapkan aja itu kita susah. Apalagi mau diterima, mengucapkan aja. Orang mengucapkan amin aja, doa sungguh-sungguh bilang amin, itu belum tentu, apalagi enggak bilang amin. Nah, paham ya? Dan ini terletak di sunnah selepas membaca Al-Fatihah. Jadi ada 2 sunnah yang mesti harus kita ihtimam jaga selepas membaca Fatihah, yaitu mengucapkan amin dan nanti membaca surah. Itu sunnah.
Yang kita bahas ini insyaallah amin dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas masalah surah, bacaan surahnya itu selepas Fatihah. Itu juga sunnah hukumnya. Jadi dalam satu hadis disebutkan idza da'a ahadukum bi du'ain falyahtimhu bi amin. Jika salah seorang dari kalian berdoa dengan satu doa, maka hendaklah dia tutup setiap doanya itu dengan ucapan amin. Ya Allah beri kemudahan kepadaku ya Allah, amin. Ya Allah beri aku rezeki, amin. Jadi setiap menghentikan lafaz-lafaz doa itu hendaklah dibarengi dengan fa inna amina mithlu tabi'un. Karena sesungguhnya ucapan amin ini seumpama stempel fi sahifatin, di sebuah kertas. Jadi kalau kita mau sodorkan proposal kepada seseorang atau ke siapa, mesti harus ada stempel resminya. Kalau kita minta sumbangan atau apa tapi nggak ada stempelnya, stempel dari orang penting atau siapa, susah untuk diterima, kadang ditolak. Dilihat mana tanda tangannya, mana stempel, nggak ada. Ini berarti nggak resmi, ini nggak asli, atau mungkin ini belum benar. Tapi kalau ketika disodorkan kita kelihatan ada tandangannya, ada stempelnya, oh ini resmi, diterima. Tapi kalau enggak ya susah. Nah amin itu fungsinya seperti stempel dalam doa kita itu. Kalau sudah ada stempelnya, insya Allah doa-doa kita itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan ya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, dan bilang aminnya juga sungguh-sungguh. Dalam hadis lain Nabi sabdakan, idza qala al-imamu, jika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkan oleh kalian wahai makmum amin, ucapan amin. Yujibukumullah, maka Allah akan mengijabah doa kalian. Kalau ya, nah kita usaha ihtimam khususnya ketika sholat atau ketika doa juga, doa bareng atau apa, jangan. Ada sebagian kita kan cuma letakkan tangan juga, tidak ada bilang aminnya. Kebanyakan kita begitu. Amin bilang karena itu stempelnya. Amin, amin ya, kecil-kecil, jangan keras-keras. Kebanyakan kita enggak kan, orang doa ya kita enggak enggak ada kita bilang amin, amin ya Allah, amin. Itu kebanyakan kita. Makanya kadang kita sering minta masih belum ada tertunaikan hajat kita. Karena apa? Adab dalam berdoa itu kita tidak ihtimam, kita anggap biasa, remeh. Sementara kita minta dengan Allah, mesti kita amin, ini rengean kita, amin ya Allah, amin. Kemudian tata cara membaca amin ini juga penting kita ketahui. Ada dua cara membacanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Umrani dalam kitabnya Al-Bayan. Jadi ada dua cara membaca amin ini, yaitu pertama dengan cara memanjangkan hamzahnya dan memanjangkan mimnya, amin, tanpa ditasdid. Jangan ditasdid, kalau ditasdid rusak artinya. Jadi alifnya dia panjangkan, mimnya juga dipanjangkan, amin. Jangan bilang amin, jangan ditasdid. Kalau ditasdid nanti beda maknanya. Maka apa kita katakan ketika kita dengar orang baca waladdallin, amin, alifnya dipanjangkan dan juga mimnya dipanjangkan, amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya dengan memendekkan hamzahnya atau alifnya, kemudian memanjangkan mimnya tanpa ditasdid. Contohnya amin, amin. Pertama tadi dengan memanjangkan alifnya dan mimnya dipanjangkan.
Yang kedua, tanpa memanjangkan alifnya tapi minnya dipanjangkan. Amin, amin. Paham ya? Itu caranya. Nah, kedua-duanya jangan ditasdid, jangan bilang amin, amin, atau amin, jangan. Nanti kalau ditasdid rusak maknanya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bayan oleh Al-Imam Umairani. Paham ya? Karena kalau ditasdid nanti dia sama dengan ayat yang dalam Al-Quran yang bunyinya wala aminal baital haram. Aminal baital haram artinya tujuan. Kalau kita bilang amin, amin, kita tasdid mimnya, maknanya rusak nanti. Itu makna amin itu qasad, tujuan. Dalam Al-Quran disebutkan wala aminal baital haram, itu tujuan menuju ke rumah Allah, yaitu Masjidil Haram. Maka amin itu qasad, bermakna tujuan. Makanya ketika kita dengar orang atau imam baca waladhdallin, maka cara bacanya dua. Kedua-duanya tanpa mentasdid mimnya. Yang pertama dengan mempanjangkan alifnya dan memanjangkan mimnya. Mimnya. Amin. Yang pertama. Nah, ini yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Dan yang kedua, memendekkan alifnya dan memanjangkan mimnya tanpa ditasdid juga. Amin. Amin. Ada aturannya, bukan sembarang-sembarang kita baca amin, amin, amin. Paham deh? Kemudian membaca amin ini selepas membaca suratul Fatihah dengan tanpa membuat saktah yang panjang. Jadi kalau sudah dibuat saktahnya panjang atau berhenti itu panjang, maka nanti enggak bermakna amin kita itu. Misal kita baca Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terjeruk melamun. Amin. Melamun terjeruk suwe. Nah, itu enggak dihitung nanti. Jadi enggak boleh ada saktah antara waladdallin dengan amin itu. Jadi langsung hanya saktahnya apa? Saktah mengambil napas saja. Waladdallin. Amin. Jangan waladdallin. Gitu. Amin. Nanti aminnya itu tidak ada pahalanya, nanti tidak dihitung itu karena sudah jaraknya itulah lama. Paham ya? Jangan sampai di jarak. Dengar nggak ya? Kedengeran? Hah? Dengeran? Jadi seperti itu nggak bisa kita sembarang-sembarang. Ada aturan dan tertibnya sampai baca amin juga itu banyak harus yang kita tahu dan tertib-tertibnya, termasuk itu tadi. Kemudian juga sunnahnya ketika membaca amin kita menambahkan dengan sebelum mengucapkan amin ucapan Rabbi ghfirli. Ya, ada hadisnya ini. Jadi waladdallin amin Rabbi ghfirli. Amin. Sebagian ulama menambahkan Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Ada enggak kita dengar itu? Ada enggak? Ada orang mungkin sholat di samping kita ini, ketika imam bilang waladdallin, maka dia bilang Rabbi ghfirli wali walidayya. Amin. Jadi mana hukumnya? Boleh, malah sunnah. Dalam satu riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamnya dan juga Imam Baghawi dalam Mu'jam Kabirnya menyebutkan dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami itu, kata Wa'il, aku telah mendengar Rasulullah SAW hina qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika beliau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, maka Nabi bersabda Allahumma ghfirli, bukan Allahumma ghfirli, ighfirli, amin. Jadi artinya ya Allah ampuni aku. Kemudian ucapkan
Amin. Paham ya? Jadi ada dalilnya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Wa'il ibn Hujr. Dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW hina qara'a ghairil maghdubi alaihim. Faqala, maka Nabi biasa membaca ighfirli, amin. Paham ya? Nah, oleh para ulama disebutkan juga dalam kitab Tarsikhul Mustafidin, menambahkan tidak hanya Rabbi gfirli, tapi ditambahkan Rabbi gfirli wali walidayya walil muslimina, amin. Karena kita berharap nanti kalau ucapan amin kita ini mencocoki dengan amin malaikat, diri kita diampuni, orang tua kita diampuni, dan seluruh umat muslim diampuni. Jadi itu riwayatnya. Memang ada riwayatnya, ketika kita mendengar imam mengatakan waladhdallin, kita disunahkan membaca Rabbi gfirli, amin, tambah Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, kemudian baca amin. Itu berharap nanti kalau mencocoki dengan aminnya para malaikat, dosa kita diampuni. Tetapi oleh para ulama ditambahkan Rabbi gfirli wali walidayya walil muslimina, amin. Itu boleh hukumnya, malah sunnah. Biasa kan kita sholat itu ada makmum yang ikut di samping kita, kadang kita dengar dia imam dalam ghairil maghdubi alaihim, maka dia mengatakan Allahumma gfirli wali walidayya, tidak usah ditambah Allahumma, langsung ala igfirli wali walidayya, amin. Jangan kita salahkan orang itu, karena itu sunnah walaupun sampai igfirli, tetapi ulama menambahkan boleh ditambah wali walidayya walil muslimina, amin. Paham? Supaya kita tidak kaget nanti kita lihat ada orang mengucapkan seperti itu di samping kita sholat, atau imamnya sendiri bilang begitu. Imamnya sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ighfirli atau Allahumma ighfirli juga tidak apa-apa. Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimin, amin. Walaupun mungkin jarang kita dengar, tapi kalau kita dengar tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Karena ini bagian sunnah yang jarang dikerjakan, jarang dibuat oleh orang-orang, berarti sunnah. Sehingga nanti kalau orang nggak ngerti itu dikiranya, wah ini apa ini, kok dia buat ajaran baru ini, ucapan seperti ini ketika enggak, itu sunnah, itu sunnah mahjurah namanya, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat itu. Walaupun sampai ighfirli, ulama menambahkan karena orang tua kita kan banyak jasanya kepada kita, dan juga orang Islam kita doakan supaya diampuni oleh Allah. Kita berharap mencocoki dengan aminnya malaikat, semuanya diampuni kitanya, orang tua kita, muslimin muslimat juga diampuni. Maka boleh, malah sunnah, bukan ajaran baru, bukan. Itu bagian sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat, yang perlu kita juga ucapkan. Paham ya? Kemudian ya usahakan juga posisi kita dalam membaca amin, usahakan ketika imam juga baca amin. Jadi bukan makmumnya saja ucapan amin, tapi imam juga mengeraskan suaranya. Kita lihat kalau di Mekah atau di masjid-masjid besar itu imam juga ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan makmumnya aja, malah dia juga disunahkan imam itu ucapkan amin barengan. Makanya ada satu amalan yang imam dengan makmum itu boleh berbarengan. Namanya imam makmum itu kan tidak boleh berbarengan. Harus makmum ini posisinya selepas gerakan imam. Kita sujud, jadi makmum nggak boleh sujud sebelum imam sujud. Kita bangkit dari sujud, tidak boleh kita dahulu imam, harus kita selepas imam. Semua gerakan makmum ini harus selepas gerakan imam kecuali ucapan amin. Kalau ucapan amin boleh kita berbarengan dengan aminnya imam. Jadi ada satu amalan yang kita diperbolehkan berbarengan mengamalkannya dengan imam kita,
yaitu di amin itu. Waladhdallin, langsung berbarengan dengan imam itu amin. Itu saja. Yang selain itu tidak boleh kita berbarengan dengan imam gerakan kita. Harus imam lebih dahulu, entah dalam ruku, sujud, baca Fatihah, dalam semua gerakan itu harus imam lebih dahulu baru kita. Kecuali di amin. Di amin ini boleh kita berbarengan dengan imam. Paham ya? Makanya jadi imam ya juga harus perhatikan. Nah, harus mengeraskan juga suaranya, bukan makmumnya saja. Paham ya? Nah. Jadi ini di sholat-sholat yang memang suaranya disunahkan dikeraskan, seperti subuh. 2 rakaat sholat subuh itu, rakaat pertama, rakaat kedua. Isya juga 2 rakaat pertama, kemudian maghrib juga 2 rakaat pertama. Itu disunahkan mengeraskan suara aminnya. Tetapi kalau sholatnya itu sholat yang sir, seperti zuhur, asar, atau isya yang rakaat ketiga dan keempat, atau maghrib rakaat ketiga, itu tidak usah, tidak usah, karena nggak kedengeran, sudah baca sendiri saja. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin anda tanyakan dulu. Terus? Ketika tarawih. Makanya itulah kadang kita sholat itu kayak kita kejar-kejar waktu. Amin. Apa? Amin itu pahami, kita minta kepada Allah. Ucapan sudah amin seperti biasa. Karena kita ini nggak menghayati, kita ini sedang di hadapan siapa itu nggak kita perhatikan. Hanya sholat kita anggap rutinitas saja, ya selesai sudah. Padahal sholat ini bisa menjadi pengampun, bisa menjadi membawa kita kepada kecelakaan. Fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang sholat. Orang sholat saja diancam celaka, apalagi nggak sholat. Terus orang sholat yang kayak mana dianggap celaka? Orang yang sholat seperti itu udah modelnya. Sholatnya itu kayak rutinitas saja. Ya digawe-gawe sudah begitu. Enggak dipahami saya ini berhadapan dengan siapa. Saya ini lagi sama siapa, saya dengan siapa ini. Kalau itu kita pahami, tidak akan berani, tidak akan kalau itu ada dalam hati kita, tidak akan berani kita ucapkan model-model begitu, sholat cepat-cepat kayak gitu. Kenapa? Itu tidak ada, kita sholat itu hanya sekedar rutinitas saja, selesai kewajiban sudah. Nah, sholat seperti ini 1000 tahun kita sholat kayak gini nggak akan berubah kita. Kita tetap sholat, gibah juga lancar, sholat, bohong juga lancar, kita tetap sholat, nyakitin orang juga lancar, kita tetap sholat, ngelihat yang enggak juga tetap kita lihat. Kenapa? Hanya sholat rutinitas saja. Oh, amin. Salam. Ya sudah, kewajiban mungkin selesai kalau diterima. Tetapi merubah kita ini dari fahsya wal munkar, dari keji dan buruk itu nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Mesti harus sholat dari kehadiran hati kita, harus khusyuk, harus menghadap betul zahir batin kita kepada Allah. Baru ini sholat yang berubah sikap kita nanti. Habis sholat itu hati tenang, habis sholat itu nggak akan ingin maksiat, habis sholat itu tambah lembut. Ini sholat yang seperti itu. Lagu lamun sembahyang nggak model amin, gupoh-gupoh aja. Mungkin semakin selesai sembahyang semakin berjigar, bisa jadi semakin kuat jumpaan, bisa jadi. Maka jangan sampai kita kerjakan sholat hanya sebatas untuk menghilangkan kewajiban saja atau rutinitas saja. Enggak, tapi kita sholat ini bayangkan kita ini berada di hadapan zat yang menciptakan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap angkat tangan kita hadirkan kebesaran Allah, ketika sujud kita hadirkan Allah yang bantu kita ini gerak, Allah yang tolong kita untuk bisa sujud, ruku dan sebagainya. Itu kita hadirkan ketika sholat. Nanti sholat akan merubah sikap kita. Yang dulu mungkin kita kasar jadi lembut, yang kita suka bohong jadi benci kebohongan, yang suka begini, itu bisa terjadi dengan sholat yang benar. Maka jangan salahkan sholat kita ini, kayak kok sering sholat tetapi kok kenapa saya ini masih kasar aja. Berarti belum benar sholat. Hanya sekedar rutinitas saja, gawe sembahyang ya karena arah waktu utama sembahyang lah. Karena kewajiban sembahyang.
Yaitu seperti itu, selesai kewajiban, tetapi merubah itu tidak akan bisa. Merubah sikap itu akan bisa. Paham ya? Apalagi tarawih itu kan kasihan gitu kan. Amin. Kadang berjorak-jorak. Apalagi ayatnya panjang-panjang. Karena imam baca ayat terakhir itu baru pada sembahyang. Ya akal-akalan Tuhan. Kan ayat imam baca ayat panjang. Najak ruku imani perbelaan jok ruku. Saya serakalan. Allah Ta'ala berharap Ramadan mendapatkan makbul. Tidak akan bisa seperti itu, tidak akan berubah. Inilah sholat yang nanti akan membawa kita itu kepada kerusakan. Tambah sholat diancam fawaidul lil musallin, seperti itu. Nah, salah ya. Makanya kita ihtimam betul-betul. Kalau sholat ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur, dengan menghadirkan Allah ketika sholat itu. Tanamkan, saya ini sholat ini diizinkan oleh Allah. Allah tolong saya, kalau enggak ditolong Allah enggak mampu saya sholat. Kemudian setiap ruku sujud itu pahami bahwa ini semua aku bisa ruku karena ditolong oleh Allah. Setiap itu diharapkan nanti yang seperti ini akan merubah sikap kita. Kenapa sembahyang nunduk-nungke, wah, tanpa menghadirkan Allah. Mungkin diingat Allah, wah, Allahu Akbar, pegawaian sini ingat. Nah ini sampai mati tidak akan berubah itu sikap. Nah, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Sebelum kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kemudian sunnah selepas Fatihah yang kedua itu membaca surah. Qiraatus surati, membaca surah. Kita lihat jam. Masih 9 menit. Ba'dal Fatihati, selepas baca Fatihah. Li imamin, untuk yang jadi imam, wa mufarridin, dan juga salat sendiri. Jadi sunnah hukumnya membaca surah selepas Fatihah bagi yang imam atau yang makmum. Fi raq'atai subhi, di dalam 2 rakaat salat subuh. Jadi dalam 2 rakaat salat subuh itu kita disunahkan baca surah. Kemudian wa ulatai ghairiha, dan 2 rakaat yang selain subuh. Maknanya 2 rakaat salat subuh itu kalau kita jadi imam, maka sunnah selepas Fatihah baca surah. Kalau kita salat sendiri, mesa-mesa mungkin subuh-subuh, maka sunnah habis Fatihah membaca surah. Baca surahnya apa ya? Baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu sunnah hukumnya bagi imam dan orang yang salat sendiri. Tapi kalau makmum gimana Ustaz? Enggak usah. Kita jadi makmum dari rakaat pertama, misalnya kita salat Isya, nanti rakaat pertama imam baca Fatihah, kita diam. Selesai imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam baca surah, kita enggak baca apa-apa. Dengarkan bacaan surah imam. Kecuali kalau kita salat sendiri atau jadi imam. Kemudian juga salat zuhur, asar yang 2 rakaat pertama, yang jadi imam disunahkan, juga yang makmum juga disunahkan. Nih, yang bagi makmum yang tidak mengeraskan suara. Kemudian salat sendiri juga disunahkan. Paham ya? Tetapi kalau rakaat yang terakhirnya, mungkin kalau maghrib rakaat terakhir itu enggak usah baca surah, enggak sunnah hukumnya. Sudah baca sunnah enggak dapat pahala, sudah baca surah enggak dapat pahala, karena cukup sampai Fatihah. Begitu juga 2 rakaat yang terakhir, zuhur, asar, isya, atau ya zuhur, asar, isya itu tidak disunahkan baca surah di rakaat ketiga dan keempat. Cukup sampai Fatihah. Wa takunu qira'atus surah ba'dal Fatihah, dan sunnahnya itu kapan baca surah itu selepas baca Fatihah selesai baru baca surah. Walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Tapi kalau dia baca surah dulu baru Fatihah, enggak dihitung baca surahnya. Misal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus sampai selesai baru dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, enggak dihitung dia baca surah tadi itu. Karena enggak tertibnya. Kita baca surah itu selepas Fatihah, iftitah dulu, baca Fatihah baru baca surah, itu tertibnya. Paham ya? Jadi baca surah itu kapan? Selepas baca Fatihah. Kemudian bacanya siapa yang disunahkan baca? Imam di 2 rakaat salat maghrib yang pertama, kemudian subuh sama isya 2 rakaat yang pertama itu sunnah
imam membaca ayat. Kalau yang jadi makmum cukup dengarkan surahnya imam. Sehingga yang jadi makmum selepas baca Fatihah dengarkan baca surahnya imam. Dan orang yang sholat sendiri itu disunahkan 2 rakaat yang pertama membaca surah. Adapun yang 2 rakaat terakhirnya, kalau maghrib kan 1 rakaat, isya, kemudian zuhur sama asar, yang kedua terakhir itu cukup sampai baca Fatihah, nggak disunahkan baca surah. Kalau sudah baca surah gimana? Nggak dianggap nggak berpahala, paham ya? Nggak berpahala, capek-capekan diri doang, paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sunnahnya ada 2, membaca amin dan membaca Fatihah. Membaca surah. Nah, membaca surah ini pun ada tertibnya, tidak ada sembarangan baca surah. Nah, jadi kita jadi imam ini harus kita tahu juga hendaklah memberi jeda waktu untuk imam makmum baca Fatihah. Jangan kita jadi imam ini enggak beri kesempatan makmum baca Fatihah. Jadi kita jadi imam Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teduk dulu imam teduk. Beng makmum selesai baca Fatihah. Teduk duduk. Diamkan beberapa detik sampai makmum selesai. Biar nanti ketika imam baca surah, makmum tidak baca Fatihah lagi, fokus dengarkan bacaan surah imam. Aku imam baik ngerti kadang langsung dong Allahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam dia sempat dan fokus antara ya dengah bacaan Fatihah dan bacaan dengah bacaan imam. Nah, makanya imam itu apa? Ketika waladhdallin amin, diam dulu sesaat, bang kesempatan waktu untuk makmum selesaikan Fatihahnya. Paham ya? Nah, disunnahkan juga disebutkan dalam kitab itu oleh para ulama, ketika kita berikan jeda imam itu makmum itu baca Fatihah. Nah, apa tugasnya imam? Dia matem baca begini nunggu sebentar atau gimana? Nah, itu ada 2. Jadi ada 2 oleh para ulama menyebutkan ada 2 yang akan boleh dibuat oleh imam ketika dia memberi jeda makmum selesaikan Fatihahnya sebelum dia baca ayat. Yang pertama boleh dia doa, kemudian boleh dia baca ayat. Jadi boleh dia doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang sebarak makmum ini selesaikan Fatihah. Nah, ketika imam berhenti itu apa dia? Boleh doa. Doa apa saja dalam hati atau diucapkan tapi kecil suaranya. Atau rabbana atina fid dunya hasanah. Atau boleh dia baca ayat. Ayat qul a'udzu birabbin nas untuk dirinya sendiri dulu. Nanti sekiranya perkiraan sudah selesai baca Fatihah, baru baca surah. Sehingga imam makmum itu enggak lagi dengarkan Fatihah dirinya, tapi sudah selesai Fatihahnya tinggal fokus mendengarkan bacaan ini. Itu tertibnya. Jangan langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Ini imam yang kurang ngaji, bahkan enggak pernah ngaji. Paham dah? Tetapi Imam Haddad, seorang kutub zamannya di Yaman, itu boleh orang itu menggabungkan antara doa dengan ayat Al-Quran. Makanya dianjurkan sama beliau membaca di surah Al-Ahqaf sama An-Nahl. Jadi ketika Allahu Akbar, terutama kita yang umur 40 tahun ini, Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bang makmum selesai Fatihah kita baca doa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu kita baca. Ini yang disebut dalam surah Al-Ahqaf. Nanti Fatihah yang keduanya, di ayat yang keduanya juga sama, tetapi lain lafaz akhirnya. Itu dalam surah An-Nahl. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardaha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ada 2 ayatnya itu. Ada yang akhirnya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, atau adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Jadi dua-duanya dia baca. Rakaat pertama yang dalam surat Al-Ahqaf itu dan rakaat keduanya sambil kita menunggu imam selesai,
makmum selesai kita baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka sampai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Jadi itu menggabungkan doa langsung ayat Al-Qur'an. Kalau lamun tidak hafal ya cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan metem. Kita kasih jeda makmum kita mungkin berapa detik lah. 10 detik lah gitu. Baru kita baca Fatihah. Nah, itu jangan diam kita imam. Kita doa di situ. Kita baca itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang lainnya nanti yang keduanya wa aslih li wa tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bagus semua artinya itu. Khusus bagi kita yang sudah umur 40 tahun. Tapi Ustaz saya enggak hafal itu gimana kalau jadi imam. Apa saya diam saja kasih baca Rabbana atina sudah enggak apa-apa. Intinya kasih jeda makmum kita membaca Fatihah. Sebentar saja, jangan langsung-langsungan. Nanti makmum itu enggak fokus jadi baca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Nah, masih ada sebenarnya ini. Baca basmalah. Jadi kapan kita baca basmalah? Ketika baca surat, ketika kita pakai awal ayat. Kita pakai awal ayat, maka disunahkan baca bismillah. Misal dari imam. Kalau sedang tidak baca basmalah, itu tidak disunahkan sedang baca basmalah kalau sedang ngambil dari pertengahan ayat. Misal dari imam subuh, Allahu akbar waladhdallin amin. Sedang baca pertengahan ayat nggak jadi awal, tidak usah baca bismillah. Misal waladhdallin amin, amanur rasulu bima, itu pertengahan ayat kan, tidak usah baca bismillah, nggak disunahkan. Kapan disunahkan baca bismillah? Ketika kita ngambil dari awal ayat, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu disunahkan baca Fatihah. Tapi kalau sudah baca dari pertengahan enggak disunah, mau di rakaat yang pertama, kedua enggak usah. Misalnya maghrib, misal tiang jadi imam, Allah Isya nanti Allahu akbar waladhdallin amin. Terus tiang baca innal muttaqina mafaza. Itu memang sunnah, enggak usah baca bismillah karena kita ngambil dari pertengahan ayat. Oh ini waris ini salafi ini baca bismillah. Enggak, jangan dulu. Enggak, itu tertibnya gitu. Kalau dari pertengahan ayat enggak usah baca bismillah. Kemudian baca ayatnya tertib Al-Qur'an dari qul a'udzu birabbil falaq terus qul a'udzu birabbin nas. Nanti bolak-balik an-nas dulu terus falaq kembali ke belah, jadi harus tertib dulu. Kita baca al-ha dende habis al-ha baca dende wal fajr. Jadi kembali ke belah jadinya, urutkan dia. Kalau sudah baca al-ha, berarti selanjutnya wal asr atau qul a'udzu birabbin nas. Intinya maju dulu dendek kembali ke belah. Nak baca ayat sa'alun barah yasin keluar kedua ini kembali ke belah. Nah, kemudian juga posisi ayat ya, rakaat pertama harus lebih panjang dengan rakaat kedua. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang, baru rakaat kedua, sehingga apa yang masbuk itu nanti dapat rakaat. Jangan rakaat pertama kalau a'udzu birabbi qul huwallahu ahad, rakaat kedua Al-Fatihah. Jadi masbuk doang jadi lakuannya. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Kemudian kalau salah, misalnya kita baca ada kekeliruan kita, dene wah lanjut ayat, lamun bingung kita jadi imam apa pun sudah baca langsung ribut jadi nanti. Bareh ulang nanti ingat. Kadang jadi imam Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, bingung langsung sujud. Dene ini terus dene ganti ayat lain halak dan balik dia bingung jadinya urang jadi imam. Ketika sudah lupa sudah ngulang berapa kali enggak bisa, langsung sujud. Nggak usah ganti ayat, nggak usah mikir-mikir, nanti malah ngurang, hilang musuhnya diri kita ulang, makmum juga ulang musuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Cukup besar ya, waktunya sudah habis. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Ya kan Allah, ya kan صلاة الله سلام
باسم